Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Ahad rahimakumullah. Setelahnya saya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari yang sejuk ya dan rintik-rintik hujan ini, insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini dan di majelis-majelis taklim yang lainnya, hari ini, pagi ini, saat ini, Bapak Ibu, kita tidak sadar bahwa ada yang sedang mengintip kita di tempat ini. Ya. Coba Ibu lihat ke atas, Bapak lihat ke atas, ada yang ngintip? Nggak ada ya, padahal ada yang ngintip. Ya. Siapa yang ngintip kita? Para malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Inna lillahi malaikatun yatufuna fit-turuq yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu tanadau fahalumma ila hajatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pasukan para malaikat yatufuna fit-turuq. Mereka beredar pada garis edarnya masing-masing, berputar terus mengelilingi bumi ini bagaikan planet-planet, bagaikan bintang-bintang. Yaltamisuna ahlal dzikr. Mereka mencari siapa yang sedang mengingat Allah. Mereka mencari siapa yang sedang berada di majelis ta'lim. Mereka mencari siapa yang sedang tadarus Al-Quran. Ya. Yaltamisuna ahlal. Fa idza wajadu, apabila ada sebahagian malaikat menemukan majelis seperti kita pagi hari ini, tanadau, mereka saling menyeru, fahalumma ila hajatikum. Dia panggil malaikat yang lain, ayo datang ke masjid, apa ini namanya? Abu Bakar di Raja Pola. Fahalumma ila hajatikum. Ayo datang ke sini. Yang kalian cari ada di sini. Kira-kira gitu. Ya. Kemudian para malaikat setelah mendapati orang-orang yang sedang duduk-duduk begini, lapor kepada Allah. Kemudian oleh Allah ditanya, wa huwa ya'lam, padahal Allah tahu, kaifa yaf'al ibadi. Ya. Wahai para malaikatku, apa yang sedang dilakukan hambaku itu di Masjid Abu Bakar itu? Apa kata para malaikat? Hum yusabbihunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka wa yukabbirunaka. Mereka sedang mengagungkanmu, mereka sedang bertasbih kepadamu, mereka sedang tahlil, menyebut namamu ya Rabb. Kemudian oleh Allah ditanya, hal ra'auni? Apakah mereka yang sedang mengingatku itu melihat aku? Apa kata para malaikat? Qalu la wallahi ya Rabb,
ma ra'auka. Tidak, demi Allah wahai Tuhanku, mereka tidak melihat engkau. Wa qala Allah bertanya lagi, kaifa law ra'auni? Bagaimana sekiranya mereka itu kalau melihat aku? Maka kata malaikat, asyaddat tasbihan wa asaddat tamjidan wa asaddat tahmidan wa aksarot takbiran. Sekiranya mereka melihat engkau ya Allah, mereka akan sangat kuat mengingatmu, memujimu, mengagungkanmu, akan sangat banyak membesarkanmu, bertakbir kepadamu. Ya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, semakin kita datang di majelis ta'lim, semakin banyak kita bertadarus, sesungguhnya kita masuk orang-orang yang mampu melihat Allah walaupun kita tidak melihatnya. Itu yang konsep dengan ihsan. So, oleh Allah, seandainya mereka melihatku, melihatmu ya Allah, kata malaikat, tentu mereka akan sangat mengagungkanmu, memujimu. Ya. Makanya mafhum mukhalafahnya hati-hati. Jangan sampai kita berada di tempat maksiat. Gitu kan? Itu mafhumnya. Hati-hati jangan sampai kita berada di tempat yang buruk. Di saat yang buruk, di tempat yang buruk, dan ajal tiba kepada kita, habislah kita. Itu fikhul hadisnya seperti itu. Oleh Allah ditanya lagi, wa ma yas'alun. Terus mereka yang sedang duduk-duduk di masjid itu apa yang mereka minta? Bu, Pak, apa yang kita minta kepada Allah? Minta apa? Atau ibu bapak di sini tidak sedang minta apa-apa? Hah? Minta uang? oleh Allah ditanya di beberapa, wa ma yasalun. Apa yang mereka minta? Para malaikat menjawab, yas'alunakal jannah. Mereka yang duduk-duduk itu memintamu surga. Oleh Allah ditanya, hal ra'auha, apakah orang yang minta surga itu sudah melihat surga? Bapak Ibu suka minta surga kepada Allah? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, begitu? Suka? Udah tahu surga? Luar biasa, kita meminta sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Kata para malaikat, wallahi ma ra'auha, demi Allah mereka nggak pernah lihat surga. Kemudian oleh Allah ditanya lagi, wa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat surga? Law ra'auha asyadda talaban wa asyadda mahabbatan wa asadda rabbatan. Sekiranya ditunjukkan olehmu ya Rabb surga sedikit saja, akan sangat tambah mintanya, akan sangat tambah pengharapannya. Jadi orang yang sungguh-sungguh minta surga, sesungguhnya seolah-olah dia sudah melihat surga. Wa mimma yata'awadun. Ditanya lagi nih para malaikat, dari apa mereka berlindung? Yata'awaduna minan nar. Mereka meminta perlindungan dari neraka. Hal ra'auha, apakah mereka sudah melihat neraka? La, wallahi ma ra'auha, demi Allah mereka belum pernah melihat neraka. Kaifa law ra'auha? Law ra'auha asyadda firaran wa asyadda mukhafatan. Sekiranya diperlihatkan surga kepada orang-orang, neraka kepada orang-orang itu, asyadda firaran wa asyadda mukhafatan. Mereka akan lari kencang menjauh daripadanya dan mereka akan sangat takut terhadapnya. Apa kata Allah? Sa'ushidukum. Aku akan mempersaksikan kepada kalian wahai para malaikatku. Humul julasa gufirat dunubuhum. Mereka yang sedang duduk-duduk itu diampuni semua dosa-dosanya.
Subhanallah. Kita duduk di sini, gubirat dunubuhum. Kata Allah, saksikan wahai para malaikatku, mereka yang duduk-duduk di majlis ta'lim, mereka yang duduk-duduk di tempat ibadah, mereka yang mengingatku, gufirat dunubuhum, dihampurata sakabe dosana. Ada satu malaikat interupsi kepada Allah, sebentar ya Allah. Humul julasa fihi hajatun ukhra. Di tempat orang yang duduk tadi, ada orang yang motivasinya bukan ibadah. Gitu. Ada niat lain datang ke majelis itu. Nah, malaikat tahu. Ya. Apa kata Allah? Humul julasa la yashqa jalisu. Orang-orang yang sedang duduk di majelis taklim tidak akan terganggu oleh orang yang datang dengan niat bukan ibadah kepada Allah. Jadi aman itu majelis taklim. Jadi saya sampaikan hadis ini sebagai bentuk tafsir dari ayat Al-Quran. Wasbir ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuridu wajhah. Allah berfirman, bersabarlah wahai engkau Muhammad beserta orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Kenapa begitu? Karena di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu setelah Nabi leading sebagai pimpinan umat, seringkali Nabi ditempatkan di tempat yang terhormat oleh para pemuka masyarakat dan membiarkan para sahabat yang dianggapnya orang-orang yang miskin, maka Nabi tidak mau menerima penghormatan itu. Nabi maunya duduk beserta sahabat-sahabat yang dulu berjuang bersama Nabi. Ini satu hal yang saya sampaikan di mukadimah ini, bahwa kehadiran kita biasanya katanya kalau tidak hujan bagaimana? Banyak, penuh. Sekarang hujan saja sudah banyak begini, kan gitu. Ini saya kira karena niat ibu dan bapak, mudah-mudahan malaikat yang sedang beredar di tengah-tengah kita mencatat kita ini adalah orang-orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan masuk ke tema. Tema kita hari ini adalah sebentar lagi kita akan berkurban. Ya. Yang harinya masih polemik sampai hari ini. Ada yang berhari raya hari Sabtu, ada yang berhari raya hari Ahad. Itu karena metodologi penetapan, ya, Ibu dan Bapak. Tidak akan mengurangi apapun, ya, sepanjang didekati secara hukum, ya, secara ilmu, tidak akan mengurangi apapun karena hal ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, Pak. Bu, ya. Sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kalau kita buka buku-buku fikih yang klasik, jadi perdebatan itu tidak hanya hari ini. Sejak zaman dahulu, perdebatan-perdebatan tentang tanggal dan lain sebagainya. Kita fokus kepada substansi ibadah kita di bulan Zulhijjah ini. Alhamdulillah jamaah haji kita yang sekarang hanya berangkat 50% dari kuota nasional. Jadi kuota nasional kita itu adalah 1 per mil. Jadi kalau jumlah penduduk Indonesia 240 juta, ya, dan yang sudah dewasanya umpamanya 220 juta yang sudah masuk hitungan sebagai orang yang sudah memiliki KTP umpamanya, maka jamaah kita semestinya 220.000. Ya. Karena ada pengurangan, maka yang berangkat 110.000. 100 ribuan lah yang berangkat. Alhamdulillah, semua jamaah kita sudah berada di Tanah Haram. Tentu ibadah haji, kalau kita cek persoalan ibadah haji, kalau Allah menyebutkan di dalam ibadah haji itu, dalam Al-Quran umpamanya Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, Paman farada fihinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa tajawwadu fa inna khairuz zadi taqwa.
Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairu jadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayat ini mengisyaratkan bahwa haji itu bulan-bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain bulan, waktu juga tempat. Ya. Selain bulan atau waktu, tempat, apalagi yang ada kaitannya dengan haji? Ruhiyah, keimanan. Maliyah, harta. Jasadiyah, fisik. Ijtimaiyah, kebersamaan. Jadi kalau kita rinci nih, Bapak Ibu yang mau berangkat haji, ya, ada 6 hal yang terkait dengan haji dari Indonesia ke Mekah, beda dengan orang Mekah saja. Jadi karena kita jauh dari Mekah, maka paling tidak ada 6 hal. Saya singkat-singkat saja. Satu, bahwa ibadah haji itu adalah ibadah rohiyah, ibadah imaniyah. Jadi yang dipanggil adalah iman. Karenanya talbiyahnya niat haji itu labbaik Allahumma hajjan. Kemudian talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Luar biasa Pak, itu talbiyah. Talbiyah bentuk ketauhidan, labbaik Allahumma lak labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Makanya itu dikumandangkan dengan suara nyaring, Bapak Ibu. Kalau jemaah haji jangan diam. Jadi salah satu niat yang boleh keras itu adalah niat ibadah haji. Itu boleh keras. Bahkan dikumandangkan sejak kita masuk miqat, terus sampai kita masuk ke Masjidil Haram, labbaik Allahumma laka labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak, ya, aku datang memenuhi panggilanmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Coba, ini ketauhidan. Aku datang hanya untukmu. Kira-kira gitu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa ni'mata, dan kenikmatan, laka, milikmu, wal mul, dan seluruh kekuasaan, la syarika lak. Itulah ruhiyah. Dalam sebuah riwayat, ketika orang talbiyah labbaik Allahumma laka labbaik, diseru oleh penyeru, la labbaik cenah. Kamu mah sebenarnya tidak dipanggil. Masya Allah. Kenapa orang yang mengatakan labbaik Allahumma laka labbaik kemudian dijawab la labbaik, kamu mah sebenarnya tidak dipanggil? Karena bekal berangkatmu itu bukan takwa. Gitu Pak. Karena ayat menegaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Artinya seluruh prosesi itu dia akan diberikan stempel takwa. Tanpa ketakwaan berangkat haji itu tidak akan mendapatkan faidah apa-apa kecuali label di depannya ha. Ya. Takwanya. Tapi ada tuh orang-orang dari Khash'am, orang Yaman, ketika dibacakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berangkat ke Mekah dari Yaman itu kira-kira Yaman itu kan Saudi Selatan. Mekah itu di tengah. Dia berangkat dari Yaman kurang lebih 700 kilo sini Surabaya. Dia nggak berbekal harta. Dia nggak bekal apa-apa karena cek Allah ge naon cenah, nu penting takwa. Bukan itu maksudnya. Karena haji itu manis tato'a ilaihi sabila, ada persyaratan istito'ah. Karenanya kita dekati secara lengkap. Coba. Ya. Satu rohiyah. Iman kita. Pertaruhannya wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa.
Bapak Ibu, kalau ada orang mau berangkat haji, datang ke rumah, saya mau berangkat haji, tolong doakan saya. Kira-kira doanya gimana? Halo? Suka dipanggil acara walimatus safar? Suka ada walimatus safar? Atau suka ada orang datang ke rumah minta doa berangkat haji? Ada? Terus doanya apa? Halo? Mudah-mudahan menjadi haji mabrur. Leres tapi ayah doa ti Nabi. Jarojulun ila Nabi sallallahu arada safara. Datang satu orang kepada Nabi untuk berangkat bepergian safar. Zawidni ya Rasulullah. Kemudian orang mengatakan, ya Rasulullah, bekali aku. Maka kata Rasul, zawadakallahu taqwa. Gitu. Semoga Allah membekalimu dengan takwa. Zidni ya Rasulullah. Kok cuma itu? Tambah dong. Nah, gitu kan. Apa kata Rasul? Wa ghafara danbak. Semoga Allah mengampuni dosa. Zidni ya Rasulullah. Tambah lagi ya Rasulullah. Yassaralakal khaira haitsuma kunta. Semoga Allah memudahkan urusanmu di mana saja kamu berada. Kemudian Rasul berdoa, astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Gitu, Pak. Sok ulangi lagi. Kayak bisa enu dong, kap ka bumi minta didoakan haji. Yang pertama kumaha? Zawadakallahu taqwa. Yang kedua, wa ghafara dan bak. Yang ketiga, lu wa yassaralakal khaira haitsuma kunta. Terus doanya, Allahumma astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kata doa ti Rasul. Ade, ya. Satu tadi ya, takwa. Karena bekal takwa itu adalah bekal yang tidak bisa habis, Bu. Bekal uang habis, habis. Komo ti dituna niat balanja mah. Aya Bu, anu ka Mekah niat balanja, soor, cana naon geus kirim ka lembur. Pak, kenapa sudah kirim paket ke sana, ke kampung? Iya, biar nanti saya datang dari haji, paket juga datang kan gitu. Jadi niatnya balanja kan gitu kan. Orang Tasik mah teu aya ya. Teu aya teu sakedik. Urang ditutup, Bu. Wah, orang Makassar luar biasa. Kebetulan saya berangkat haji dengan orang Makassar. Waduh. Ya, ratusan juta, Pak, untuk belanja itu. Ya, karena mereka memang daerah timur itu orang sangat sangat luar biasa berbekal hartanya gitu ya. Dan kalau sudah pulang, Bu, di pesawat, saya lihat ke belakang, apa ini ribut di belakang? Sudah mau landing di Makassar itu. Ya, ini ribut, ibu-ibu ribut, Bu. Bapak-bapak ribut. Ternyata ibu-ibu berdandan bagaikan pengantin gitu kan. Bapak-bapak pakai jubah Arab. Jadi pas turun dari pesawat tuh kayak pengantin dan sang raja Arab gitu kan, kira-kira gitu. Itu asli, Bu. Ya. Itu saya menyaksikan sendiri. Kenapa ini ribut orang, ya. Nah, jadi satu bekalnya takwa, kedua bekalnya apa? Fisik. Fisik yang kuat, karena ritual ibadah haji adalah serangkaian ibadah fisik. Kemudian mal, harta. Ya. Harta harus disiapkan karena apa? Kita naik ke sana tidak gratis, kira-kira gitu, ya. Makanya ibadah haji itu yang sudah ditetapkan apanya? Wah, tempatnya. Ya, tidak bisa wukuf di Gunung Kerinci, nggak bisa. Ya. Nggak bisa wukuf di Palestina, nggak bisa. Ya. Wukuf itu harus di Arafah. Al-Hajju
Arafah. Kemudian yang kelima apa? Zaman, waktu. Al-hajju asyhurul ma'lumat. Haji adalah waktu yang sudah ditetapkan bulan-bulannya. Baru yang keenam, ijtimaiyah. Apa ijtimaiyah? Kebersamaan. Coba kalau ibu dan bapak mau naik haji sendirian, naik pesawat Garuda, ya, kira-kira mampu nggak? Enggak. Oleh sebab itu ada apa? Ijtima, kebersamaan. Ya, satu pesawat dibagi-bagi 400 orang kan jadi ringan. Coba kalau ditanggung sendiri, saya kira itu sesuatu yang berat. Ijtima, ya. Nah, saya ingin menghubungkan dengan tema kita. Kalau ibadah haji modal utamanya adalah takwa, demikian juga dengan kurban. Ya. Jadi ibadah haji dan kurban ini adalah dua ibadah yang modalnya takwa, bukan menuju takwa. Kalau ibadah saum 2 bulan lalu apa? La'allakum tattaqun. Tapi kalau ibadah haji dan kurban modalnya takwa. Coba lihat di dalam Quran surah Al-Maidah, ya. Allah berfirman, "Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq. Idz qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Eta cerita tentang naon, Pak? Dua anak Adam. Saur Allah kepada Nabi kita, "Wahai Muhammad, coba kamu kabarkan, informasikan tentang kisah dua anak Adam bilhaq dengan informasi yang valid, yang benar." Siapa itu? Kabil dan Habil. Naon masalahna Kabil sareng Habil, Bu? Parebut parebut pasangan. Gitu kan. Parebut istri, ya. Jadi istri teh memang di zaman Nabi Adam nakeneh teh diperebutkeun istri teh. Gitu kan. Tapi ayeuna mah sok aya istri merebutkeun lalaki, enem beda. Beda enem, ya. Sebab itu mah Nabi Adam alaihissalam ayeuna mah zamanna Adam Smith gitu, beda teh. Gitu. Jadi aliran Adam Smith, ya. Jadi karena persoalan perjodohan, ya, karena persoalan tampilan wajah, yang satu wanita cantik, yang satunya lagi buruk rupa, kira-kira begitu. Maka terjadilah persengketaan di antara adik kakak. Maka untuk mengujinya, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan, coba siap kalian berdua berkurban deh. Habil sebagai adik, dia berkurban dengan apa? Penuh keikhlasan. Kabil sebagai kakak berkurban dengan apa? Penuh angkara. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya kurban itu diterima dari orang yang bertakwa. Jadi modalnya takwa. Terus gimana Kabil mengatakan? Qala la aqtulannak. Hei, macam-macam kamu ya. Saya bunuh kamu. Di situ juga terjadi pembunuhan pertama anak manusia. Apa kata Habil? Qala la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya li aqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Habil, Kakanda, sekiranya engkau menyiapkan pisau untuk membunuhku, aku tidak akan menyiapkan apapun untuk melawan itu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku sangat takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Itu peristiwa yang dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita konsentrasi pagi ini adalah kurban. Ternyata kurban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata landasan Habil berkurban itu lillahi ta'ala, dasarnya takwa kepada Allah Subhanahu. Itu fase pertama dalam sejarah tentang kurban. Jadi kurban itu kalau kita ambil dari kata idz qarraba kurbanan, kurban itu artinya apa?
Qarraba yuqarribu, mendekat. Jadi kurban itu sesungguhnya pendekatan diri. Ingat Bu, Pak, kurban itu bukan korban. Gitu kan? Kalau korban kecelakaan, korban apa? Pencopetan itu korban. Nah nanti bagaimana kurban kaitannya dengan pendekatan diri kepada Allah, nanti di bagian akhir saya bahas. Saya akan masuk ke fase kedua kurban. Setelah kisah di zaman Nabi Adam yang disebutkan dalam Al-Quran, ada lagi kurban yang disyariatkan melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku turunan yang besar. Turunan yang kaya, yang pintar, yang ganteng, bukan. Tapi Nabi Ibrahim minta yang saleh. Terus kumaha ku Allah? Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian Allah menggembirakan Nabi Ibrahim bigulamin halim. Dengan anak yang halim. Apa itu halim? Halim itu lawan dari jahil. Kalau jahil bodoh, kalau halim pintar. Bukan mahir. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Itu terlalu panjang kalau saya kisahkan pagi ini ya. Cerita bagaimana kelahirannya Ismail. Kita ambil masa Nabi Ismail menjelang remaja. Kalau dikisahkan dari awal, dibawa dulu kemana? Ke Bakkah, kemudian melahirkan, ditinggalkan Nabi Adam kan gitu. Setelah melahirkan kemudian siapa? Ismail itu meronta-ronta minta apa? Minta minum. Maka Siti Hajar lari dari mana? Sofa Marwah cari apa? Cari air. Sekarang jadi apa namanya? Sa'i. Jadi jam-jam. Jadi sa'i, Sofa Marwah. Ti Sofa ka Marwah, ti Marwah ka Sofa. Ya, jadi ibadah ari cai jam-jamna kengengna di mana? Di sa'i apa di Marwah? Cai jam-jamna di Marwah atau di Sofa? Hah? Cik. Kan iya ya, Sofa Marwah. Milarian naon? Cai. Ari cai kengengna di mana? Di Sofa apa di Marwah? Di Sofa. Di Marwah. Waduh. Cai mah dina Ka'bah. Di Zam-Zam, air sumur Zam-Zam. Apa maknanya Pak Bu? Maknanya sa'i itu berusaha. Silahkan kalian mencari apapun. Bekerja ke sana kemari, tapi ingat rizki itu ada di tangan Allah. Gitu. Jadi Siti Hajar lari dari Sofa ke Marwah bolak-balik. Itu nggak dapat air, Pak. Dapat airnya di dekat Ka'bah yang sekarang disebut sumur Zam-Zam. Itu. Maknanya bagi kita silahkan kita bekerja. Sa'yun itu artinya usaha. Sa'i itu. Ya? Bekerja sa'i itu. Silahkan mencari apapun dimanapun. Tapi ingat. Apa yang kamu cari belum tentu di tempat yang kamu tuju. Karena Allah sudah menyiapkan sumber pendapatanmu di mana kita tidak tahu sesungguhnya. Ya Bu. Ya. Itu harus yakin itu. Seperti yakinnya Siti Hajar. Nah, ketika menjelang remaja, Nabi Ibrahim diperintahkan lewat mimpi. Ya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu. Wahai anakku, aku mendapatkan wahyu dari Allah pada saat tidur bahwa aku harus menyembelihmu. Pangdur madza taro. Coba bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Qala ya abatif almatu marsatajrini insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, silahkan. Insyaallah aku menjadi orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika sudah siap disembelih, dipanggil oleh Allah.
ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najil muhsinin inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin. Ibrahim, kamu sudah membenarkan perintahku, itu hanya ujian kepadamu, dan aku akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan cara ku ganti Ismail dengan hewan sembelihan. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan aku tinggalkan syariat ini untuk orang-orang yang akan datang. Dari situlah ibadah kurban, kemudian datang fase ketiga masa kenabian kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berkurban. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ummati Muhammadin. Coba. Ya Allah, semoga engkau menerima kurbanku ini wa min ummati Muhammadin, dan dari seluruh umat Kangjeng Nabi Muhammad. 3 fase pelaksanaan ibadah kurban sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Modalnya ketakwaan. Karena modal ketakwaan, ketika datang bulan Zulhijjah, orang-orang yang takwa sedang membuktikan ketakwaannya. Terus bagaimana hubungannya? Kan kita nyembelih nih, Pak. Nyembelih hewan kurban. Dibagi dagingnya kepada tetangga, kerabat. Kita yang kurban boleh makan nggak? Ya boleh lah. Kalau nggak makan gimana kita? Ya makan nasi gitu masih ya boleh ya. Makan daging kurban boleh? Boleh. Ya. Wa'at imul pakulu minha wa'at imul ba'isal fakir. Makan olehmu, berilah kepada orang yang fakir. Wa'at imul wa kulu minha wa'at imul qani awal mu'tar. Makan olehmu, beri kepada orang yang membutuhkan atau tidak membutuhkan. Artinya hari raya kurban adalah hari raya pestanya kita umat Islam. Ya. Ada larangan dari Rasul. Ya. Jangan memakan hewan daging dari hewan kurban pauqa salasi ayyam. Lebih dari 3 hari. Ya, kadek anu nyarimpen dina freezer ya. Pak, apa larangan itu mutlak? Ternyata larangan tidak boleh makan daging hewan kurban lebih dari 3 hari itu ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya begini. Pada suatu hari raya Idul Adha, dapat nasu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berbondong-bondong orang dari kampung datang kepada Nabi meminta bagian daging kurban. Karena banyaknya orang meminta daging kurban, ya, maka Rasul, awas, yang punya daging di rumah jangan lebih dari 3 hari. Bagi itu orang yang datang, gitu maksudnya. Ya. Dan bagaimana membaginya? Berikan yang terbaik. Kade panitia kurban ulah dipilih heula, ieu mah khas. Wah, ieu mah daging paha. Semua harus merasakan kenikmatan itu. Ya. Apa yang menjadi modal kurban? Uang pasti. Hewan kurbannya pasti. Tetapi ingat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Tidak akan sampai kepada Allah apanya? Dagingnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, apalagi darahnya. Walakin yanaluhu taqwa. Tetapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah takwa. Ma min yaumin khairun. Tidak ada dalam satu hari yang lebih baik
min ihraqi dam udhiyat. Tidak ada hari yang lebih baik pada hari ini selain apa? Tidak ada amalan yang lebih baik selain mengalirkan darah hewan kurban. Tidak ada lagi amal yang lebih baik pada hari raya Idul Adha selain mengalirkan darah hewan kurban. Sebelum darah hewan kurban menyentuh tanah, kurban kita sudah diterima oleh Allah. Terus naon hubungan anak jeung berbagi. Nah ini yang harus jadi pemahaman kita bersama, bahwa ibadah kurban itu ibadah merupakan pendekatan diri kepada Allah, tetapi ibadah kurban tidak dipotong di altar-altar pemujaan, dilarung ke laut, tidak seperti itu. Allah tidak butuh itu. Tapi kata Allah, kasih orang-orang di sekitarmu. Dalam sebuah riwayat, Imam Muslim meriwayatkan ada sebuah hadis qudsi. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala mendakwa manusia pada hari kiamat. Yabna Adam, kata Allah. Wahai anak Adam. Maridtu walam ta'udni. Dulu aku sakit, tapi kamu tidak datang menjengukku, kata Allah. Kemudian manusia menjawab, Ya Rabb, kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana kami harus datang kepada Engkau? Engkau Tuhan semesta alam. Bagaimana Engkau sakit? Apa kata Allah? Benar. Aku nggak mungkin sakit. Lau alimta anna abdi pulanan marido walam ta'aduhu. Sekiranya kamu ngerti dan tahu dulu ada saudaramu yang sakit, ada tetanggamu yang sakit, walam ta'uduhu, tapi kamu tidak mau menjenguknya. Kamu tidak memberikan walau sepeser, hanya sekedar untuk memberi obat, membeli obat. Lau alimta, lau antahu lawajadtani indahu. Kata Allah. Sekiranya tak kamu tahu dan kamu datang kepadanya menjenguknya, lawajadtani indahu, tentu kamu akan mendapati aku ada di situ, kata Allah. Yang kedua, Allah mendakwa manusia. Istat'amtuka falam tut'imni, kata Allah. Dulu aku datang kepadamu meminta makan. Tuh, nih Idul Adha. Ya. Ada orang nanti minta daging, siapkan oleh panitia. Untuk apa itu? Untuk orang yang datang, bukan hanya yang sudah tertulis. Istat'amtuka falam tut'imni. Aku dulu meminta makan kepadamu, tapi kamu tidak memberiku makan. Kemudian manusia menjawab, Ya Rabb, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Tuhanku, bagaimana aku harus ngasih makan kepada Engkau? Engkau Tuhan semesta alam. Apa kata Allah? Benar. Tidak mungkin aku kelaparan. Lau alimta anna abdi pulanan istat'amaka falam tut'imhu. Sekiranya kamu ingat dulu, waktu kamu hidup di dunia, ada orang yang minta makan kepadamu, walam tut'imhu, tapi kamu tidak memberinya makan. Den, pasihan Den, lapar. Tapi kamu enggan memberinya. Lau alim talau istat'amahu, lau ta'imtahu, lawajadtani indahu. Sekiranya kamu sadar dan kamu mau memberinya sekedar untuk makan kepada orang itu, lawajadtani indahu, tentu kamu akan mendapati aku ada di sini. Yang ketiga, bentar.
Kata Allah, istasqaituka falam tasqini. Dulu aku meminta minum kepadamu, tapi kamu tidak memberiku minum. Lagi-lagi manusia menjawab, Ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana aku harus memberi engkau minum? Engkau Tuhan semesta alam, engkau pemilik air. Apa kata Allah? Benar. Benar. Aku tidak mungkin kehausan. Lau alim ta'anna abdi pulanan istasqoka palam taski. Sekiranya kamu ingat dulu ada orang minta air, minta air kepadamu, tapi kamu tidak memberinya minum. Sekiranya kamu memberinya minum, tentu kamu mendapati aku beserta orang itu. Bapak Ibu, pernah dengar riwayat seorang pelacur masuk surga karena memberi minum seekor anjing? Apalagi memberi minum kepada sesama manusia. Ya. Ini jadi kurban itu pendekatan diri kepada Allah dengan cara mengenyangkan perut orang lain. Jadi kalau kita berbagi kepada sesama nih, kita berkurban hari ini, ya, besok nanti di pekan depan, kita bagi, kita merasa bahagia dengan kita membagi, maka sesungguhnya kita sedang mendekati Allah, bukan sedang mendekati orang itu. Karena sesungguhnya bukan orang itu yang butuh kurban, tapi kita yang butuh kurban. Kita butuh dekat kepada Allah. Makanya Nabi tegas, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelebihan harta, sa'ah, keluasan rizki, kesempatan, falam yudhi, tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat salatku. Itu tegas Nabi seperti itu. Karena Islam, nih, ajaran agama kita ini didekati dengan dua aspek penting. Yang pertama aspek spiritual, individual, aspek keimanan, ubudiyah kita kepada Allah. Aspek pribadi kita kepada Allah. Yang kedua aspek sosial. Sehebat-hebatnya orang ibadah, tapi tidak memperhatikan masyarakatnya, tidak memperhatikan tetangganya, oleh Allah akan didakwa di akhirat nanti. Sebaliknya juga, orang sumbang sana, orang sumbang sini, tapi tanah sholat, sama saja. Jadi Islam ini pendekatannya sangat komplit. Pendekatan ilahiyah, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan manusia sesama hamba Allah. Ya. Sampai-sampai nih, punten. Bapak Ibu, kalau yang pagi ini nih, sampai pagi ini masih ngitung-ngitung untung ruginya kurban. Aduh, 4 juta ya. 4 juta lamun dipakai bikin apa namanya? Kitchen set jika nak mikir lebar. Ya, mun masih lebar ya. Aduh, 3 juta. Eta jeung domba cenanya ngan mahal ya, terus mahal naikkan itu. Bahkan Sahrul nih, kalau di Gorontalo, kalau mau akekah, kalau mau kurban, itu nggak boleh ditawar. Nggak boleh ditawar. Gitu kan? Ini berapa? 2 rupiah. Maksudnya 2 rupiah itu 2 juta. 2 rupiah. Itu nggak boleh ditawar itu. Nanti orang yang punya kambing, tawar umpamanya 1,5. Terus orang punya kambing bilang, Bapak ini masih ibadah, mau ibadah aja nawar, katanya dia bilang gitu. Mau ibadah aja nawar. Ini cerita ini. Ya. Nah, kalau kita masih hitung untung rugi kurban, Allah, banyak ayatnya tuh, banyak sekali ayatnya. Allah menyindir kita. Allah menyindir kita. Kata Allah gini, udahlah, kalau Anda tidak mau dengan segera melakukan itu, mengeluarkan hartamu untuk mendekatkan diri kepadaku dengan cara berbagi dengan sesamamu, nggak usah dikirim dagingnya ke langit, nggak usah, gitu kan, nggak usah. Udah, habiskan aja, makan aja. Coba disuruh makan, ibadah, berbagi, dapat pahala kan luar biasa.
Suruh pesta dapat pahala. Itu kurban. Kata Allah begini, udahlah. Kalau gitu, aku pinjam aja hartamu. Sini, Kang Sahrul, pinjam 4 juta dah. Itu kata Allah. Ya. Nanti aku ganti 700 kali lipat. Kata Allah, wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu adzafan katsira. Siapa orang yang menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan membayarnya dengan yang lebih baik. 700 kali lipat. Hoyong ibu. Bade moal. Oh, atau sabri mah, tos udunan gitu kan. Atau tos ayah hewan kurban. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masih punya waktu sepekan ya untuk menyiapkan itu semua. Siapkan, pasang niat ikhlas dalam wujud ketakwaan kepada Allah. Lakukan penyembelihan sebaik-baiknya, berbagilah dengan sesama, dan jangan sampai kita menimbun daging hewan kurban tetapi masih ada tetangga kita yang belum dapat daging kurban. Pak abdi mah datang kurban ngan iya kenging pamasihan di mana-mana teh sakul kasen. Boleh ibu berbagi, silahkan bagikan lagi. Tahu oh tetangga sebelah sana nggak dapat, ya. Ulah kieu, oh abdi mah kenging seueur. Cek anu teh kenging teh. Nah, hanya ari abdi mah teu aya. Nah, ulah demikian ka kitu, ya. Jadi silahkan nikmati hari raya itu sebagai wujud pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkurban, ya, mengorbankan apa yang menjadi milik kita dan milik kita yang milkul tam, kepemilikan yang sempurna milik kita. Demikian saya kira yang bisa saya bahas, saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa hikmah, manfaat, wabil khusus untuk pribadi saya sendiri, umumnya untuk seluruh jamaah, dan tentunya ibu dan bapak sekalian menjadi saksi pada pagi hari ini. Oh benar, Jajang itu sudah menyampaikan materi di sini, jadi saya tidak salah. Ya, kalau ada yang orang sini belum berkurban, itu maksudnya, gitu kan. Jadi semuanya saya kira bersiap untuk melaksanakan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.